Saya bilang, ini sering kejadian. Jadi hampir sebagian besar nih, mudah-mudahan tidak ada di Bapak Ibu yang semua ya. Hampir sebagian besar departemen, divisi, bahkan perusahaan itu tidak pernah mereview sistem yang mereka miliki dalam jangka waktu setiap tahun. Hampir semua tidak pernah mereview. Bahkan ada yang 5 tahun tidak pernah direview. Bahkan ada yang nggak punya. Bayangin. Ini sistem. Tugas Anda adalah membangun sistem. Oke. Jadi kayak perusahaan ini, saya berapa kali nih, apalagi perusahaan-perusahaan yang masih kelasnya kelas yang kecil atau menengah itu kadang sebagian, ya itu kadang mereka bisnis proses saja mereka nggak punya gitu. Loh, kalau bisnis prosesnya nggak punya, bagaimana mereka tahu sistem di dalamnya harus kayak apa gitu loh. Bagaimana bisa kita bilang kalian harus punya sistem kerja gitu kan? Lah wong sistem di internal perusahaan aja nggak ada, gimana minta departemennya punya sistem kerja? Gitu. Sistem ini harus dibangun gitu. Karena sebagian besar kesalahan terjadi. Jadi miscommunication terjadi di dalam sebuah perusahaan itu pasti karena sistemnya nggak benar. Dan sistem ini harus dikerjakan oleh manajer. Nggak bisa kita minta supervisor mengerjakan, nggak bisa kita minta operator untuk mengerjakan sistem. Kita harus punya sistem. Sistem itu maksudnya gini, bagaimana cara kerja di dalam departemen kita sendiri. Itu yang nomor satu. Terus sistem yang kedua adalah bagaimana hubungan kerja antar departemen terkait. Itu yang nomor dua. Oke. Nah, terus yang nomor tiga adalah bagaimana pengaruh kita terhadap the whole company. Jadi ada 3 jenis sistem. Jadi bagaimana di internal kita sendiri, bagaimana sistem kerja yang efisien di internal kita sendiri. Terus bagaimana hubungan kita bekerja dengan departemen terkait. Itu yang nomor 2. Ya. Jadi kan tidak semua departemen terkait. Kan tidak semua tuh. Jadi nggak semua mesti harus terkait secara langsung. Nah, baru yang nomor 3 bagaimana hubungannya dengan the whole company. Jadi dengan semua departemen yang tidak terkait secara langsung dalam bisnis proses. Makanya kita butuh yang namanya bisnis proses. Makanya dalam manajemen meeting, hal yang paling penting deserve, ya sekali lagi saja, deserve, dilayani terhadap bawahan kita itu adalah kita punya bisnis proses. Setelah itu kita punya departemen atau division system. Sehingga pada akhirnya mereka tahu nih, mereka jelas. Saya kalau kayak gini harus bagaimana? Saya kalau kayak gini harus ke siapa? Saya kalau kayak gini harus melakukan apa? Itu sudah jelas. Kalau enggak, top. Top banget. Pada akhirnya gini, wah ini kesalahan, salah siapa? Salah dia, Pak. Kan itu tugas dia. Hah? Dia bilang ini departemen, tugas saya. Itu kan tugas kamu. Ah, enggak, itu tugas kamu. Jadi semuanya saling tunjuk. Nah ini salah siapa? Bukan salah yang saling tunjuk. Yang saling tunjuk nggak ngerti intinya gitu. Yang salah adalah bagaimana manajemen ini tidak men-serve timnya dengan sistem yang rigid. Oke, jadi bagaimana men-serve timnya dengan sistem yang rigid sehingga pada akhirnya sistem itu dapat works by itself, bekerja dengan sendirinya. Dan every year sistem itu harus direview. Apakah ada yang dirubah ataukah akan tetap? Ataukah ada yang dipangkas ataukah akan ada yang ditambahkan sesuai dengan kondisi bisnis kita saat ini. Sehingga pada akhirnya kita serve mereka dengan itu. Sehingga kita bisa jadi dipercaya. Jadi biar jangan sampai kita cuma dibilang bisanya cuma nyuruh doang, tapi kerjaan dia nggak pernah diselesaikan. Nah, itu kan cilaka Bapak Ibu. Oke. Nah,